tersirat nih, apa nih kebutuhan dominannya gitu. Ototnya apa ya? Otot bawah, otot atas, kiri kanan, depan belakang. Energinya apa yang dibutuhkan? Ya, aerobik, anaerobiknya apa? Ada laktat, ada buffer muscle, itu harus tahu. Ya. Lalu sistem saraf, ini biasanya kaitan dengan latihan kecepatan. Ya, karena kecepatan tidak hanya nyangkut ke otot, tapi kita tidak juga saraf. Manfaatnya banyak banget, meningkatkan kekuatan tulang, ukuran otot, kualitas, malah ada juga yang disebutkan oleh disebutkan oleh super tadi, ternyata strength conditioning juga bisa meningkatkan kemampuan kardio, ya, aerobik. Ya. Oke, lanjut. Strength conditioning lebih sekedar jadi strength conditioning tidak sekedar hanya strength saja, ya kan? Tidak hanya Olympic lifting, angkat beban, terus tidak. Ya, tapi mencakup seluruh perkembangan atlet dan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa komponen fisik yang harus dimiliki oleh atlet. Satu, dasarnya itu. Jadi kalau kita bicara belajar literatur Amerika sekitar conditioning, itu nggak pernah atau sangat sedikit sekali dibahas tentang flexibility. Kelenturan jarang. Dia ngomongnya itu aja, kekuatan, kecepatan, daya tahan, jarang dibahas literatur sekitar. Yang dasar ini, ya, tapi yang menjadi tujuan kita adalah pengembangannya seluruh, ya. Jadi bukan kecepatan linear buat kita, tapi bagaimana kita menciptakan kecepatan yang maksimal, ya. Ada speed, ada agility, ada quickness. Speed apa, agility apa, quickness apa nanti kelihatan di Korea. Lalu ada kekuatan yang cepat atau power, ya. Power ini adalah gabungan dari kecepatan maksimal dan kekuatan maksimal. Ya. Jangan harap punya power yang bagus kalau tidak memiliki kecepatan maksimal. Ya. Lalu daya tahan power, ya, PE, power endurance, ya. Itu gabungan dari daya tahan dan kekuatan maksimal. Lalu ada namanya daya tahan kecepatan gerak atau biasa disebut stamina, ya, antara gerakan maksimal dan daya tahan itu gerakan stamina. Stamina menjadi familiar buat kita. Oh, stamina bagus, oh stamina bagus, oh stamina tinggi. Apa stamina itu gitu? Stamina itu adalah daya tahan kecepatan. Ilustrasinya seperti apa? Ya, ilustrasinya Hanif latihan dengan saya. Ya, dia latihan dengan temennya, dengan Vicky lah, berdua. Dia lari 800 meter. Ya, dengan heart rate sekitar 160 lah. 100 meter sudah dapat 2 menit lebih gitu ya, 30 selesai, istirahat lah 2 menit. Dua-duanya istirahat. Ya, istirahat sudah 2 menit. Ya, lari lagi dia mampu lah. Ya, istirahat 2 menit. Yang ketiga, ya lari, ya. Temennya udah mulai limbung, goyang. Turunnya juga sedikit, dari 160 masih 140 udah menit. Dia udah di 120. Ya, oke lari lagi. Artinya stamina yang lebih baik itu ya aneh. Kenapa? Karena kuliah asal lebih recovery itu stamina, ya. Stamina itu yang nggak batu, gimana nggak batu? Di Bekasi mas stamina deh, ya hujan, stamina tenaga, gimana ya? Ini, enggak ini. Tinggalan kemarin. Itu ilustrasi stamina ya. Ini laptop itu dong. Wafel. Ada.
Ini, jadi yang kita kembangkan, ini adalah kondisi fisik dasar, ini adalah kemampuan biomotorik. Ya, biomotorik. Nah, sudah bukan beberapa. Dan fleksibilitas, ya, yang jarang dibahas di strength conditioning, ternyata juga menjadi bagian utama dari ya, irisannya ya, irisan. Artinya diperlukan di semua komponen, ya, fleksibilitasnya. Lanjut. Masa jam segini udah ngantuk? Ngantuk ada obatnya loh, kecuali tidur ya. Oke, langsung deh ke komponen fleksibilitas. Teman-teman, saya bicara tentang nanti ada periodisasi ya. Ini adalah program periodisasi yang linear saja. Ya, bertahap. Begitu enggak program periodisasi yang belum. Ya, saya bicara komponen ini tentang periodisasi yang linear. Jadi tadi ada dasar ini, khusus ini, spesial ini, gitu. Ya, pembentukan seperti apa, pengembangan seperti apa, peningkatan seperti apa, pembentukan seperti apa. Latihan fleksibilitas. Ya, latihan fleksibilitas tujuannya adalah tidak hanya elastis, tapi bagaimana rentang gerak itu juga luas. Ya, jadi sudah menyangkut sendi dan juga sudah menyangkut otot kita. Range of motion, rentang gerak. Bagaimana kita tekniknya betul kalau rentang geraknya juga terbatas. Ya, kalau rentang gerak terbatas atau fleksibilitasnya juga kurang, potensi cedera sangat tinggi. Ya. Tahapannya seperti apa sih? Satu khusus seperti apa? Spesial. Jadi spesial itu fleksibilitas, ya, training untuk cabang olahraga. Cabang olahraga. Masih ingat Fit? Cara kuliah mau kan? Pelatnas ya, masih lah yang dasar ya. Bentuknya ada yang fleksi, ada ekstensi. Fleksi itu sudutnya makin meluas. Kalau extension adalah ya. Abduksi itu menjauhi badan tubuh, aduksi mendekati ya. Ini mah istilah-istilah apa bentuk ya. Ada dors fleksi, ada plantar. Dors fleksi itu cangkul, bentuknya cangkul. Nah ini dors, ini plantar. Jinjit plantar. Tapi kalau tumit ini dorsi. Ya. Retraksi itu mendorong, ya, melempar bola kayak itu. Nah, kalau dihafalkan lihat Pak, nanti aja lihat kalau bikin program ya, buku gitu ya. Kalau dihafalkan lihat, saya gitu hafal. Metodenya ada 4 metode besar, ada 2 besar ya, yang dinamis statis, tapi juga ada namanya statis pasif, aktif, dinamis, lalu proprioceptive neuromuscular facilitation dan seperti apa sih? Lanjut nih. Nah, tipe stretchingnya ini aktif, berarti dia melakukannya, dia yang aktif, ya, aktif. Sobat Islami, aktif stretching, ya, aktif dia aktif. Ya. Alat penggerakkan tubuh sendiri dalam posisi tertentu di luar rentang normal, jadi harus ada maksimal peregangannya. Ya. Jangan melewati maksimal peregangan. Kalau sudah melewati maksimal peregangnya, berarti kembali ke lemah itu. Ya. Selama 20-30 buah dilakukan 15 detik cukup. Ya. Aktif stretching. Untuk apa? Disimpan di mana? Nanti kita bicara. Lanjut. Nah ini pasif, diam. Ya. Atletnya diam. Ada asistennya, ada yang membantunya. Ya, ada membantunya. Pasif. Ya, ya. Jadi statis ada 2, aktif dan pasif. Berikut. Ada dynamic atau ballistic stretching. Ballistic itu memantul-mantulkan gitu ya. Jadi pada fase tertentu ini harus menjadi perhatian ya. Tidak serta-merta kita bisa juga lakukan ballistic. Melakukan ayunan atau patulan organisasi balistik, menggerak-gerakan tubuh. Nah, kalau ROM banyaknya di dynamic stretching, motion, ya, di mobilisasi dan sebagainya.
Lanjut. Nah ini, ya tipe stretching. Pelaku membentang telinganya normal, mereka akan konsultasi dan ya. Jadi sering saya sampaikan bahwa ini berangkat sebetulnya asalnya dari rumah sakit. Jadi waktu Perang Dunia Kedua banyak veteran Amerika cedera yang diamputasi dan sebagainya, direhabilitasinya dengan stretching PNF. Ya. PNF itu ada kontraksi, ada relaksasi, kontraksi, relaksasi, dan sebagainya. Ya, dek, udah. Ya, kamu kita jangan kenal dengan akan begitu. Ya, jadi ini dia bentar deh. Ini sorry banget nih, biasa sehat ya. Ya, ini stretching apa PNF. Ya, kontraksi relaksasi. Artinya dia tarik. Ya. Nah, ini kontraksi. Jadi ditarik seperlunya. Ya, bukan didudut kenceng, jangan. Perlahan juga bergerak, tarik. Ini kontraksi. Dia melawan. Ada lawanan, ada resistensi. Ini kontraksi. Ya, dia lawan. Lalu relaksasi. Dibiarkan dia mengulur. Relaksasi. Ya, oke. Lalu sebaliknya, relaksasi kontraksi. Nah, dia isi yang ngeliat. Nah, ini tarik dia berikan ngulur, relaksasi. Lalu kontraksinya, tarik, lawan. Hanya menahan ya. Sorry, saya salah menarik. Menahan saja. Dia yang menariknya adalah yang pasif. Nah, oke. Lalu relaksasi kontraksi. Ya, kontraksi dulu, ya. Tarik, lepas, ulurkan, memanjang, otot memanjang. Ya, selesai, lalu kontraksi. Nah, upayakan dia sedang marah memendek tapi nggak bisa pendek karena tetap direntang. Ya, oke. Lalu kontraksi relaksasi antagonisnya seperti ini. Antagonisnya, ya, tarik. Yang tadi tarik, ya sudah ya. Kontraksi, relaksasi, sama diulur. Antagonisnya, ya kebalikannya. Ini tricep ini ganti sekarang, ya ganti ada di sini Pak. Ini kebalikannya. Ya. Terus ada yang apa tuh? Hold itu hampir sama dengan kontraksi. Hanya dia diam aja sudah menarik. Ya, ada sedikit tarikan di sana, ada sedikit tarikan itu hold, diam. Lalu ada relax, ulurkan. Lalu ada swing, ya swingnya seperti ini swing. Ya, dan sorry, thank you. Tepuk tangan dong. Ya. Dan ternyata ini katanya yang paling bagus, yang paling ideal tuh ini. Ya, tetapi tahapannya ada nanti saya sebutkan. Ya, beberapa kesalahan umum dari latihan sendiri. Ya, apakah bisa sendiri gitu ya? Latihan ini bisa. Masa? Kenalin, berumurannya. Kontraksi, gimana aja kosong? Ya, perhatikan. Kontraksi ke atas, kakinya ke belakang. Nah, kontraksi ditekan kan, ada tenaga. Ke bawah. Ya, oke. Ada tekanan kan, di hamstring, di kalus dan di hips sedikit. Relaksasinya tinggal diulurkan saja. Ada perpanjangan otot di sini. Ya, jadi kontraksi, relaksasi. Ya, oke. Ini saja. Karena relaksasi kontraksi sama, tinggal dibalik saja. Bawah, rileks kan, memanjang ototnya.
Walaupun isometrik tidak ada perpanjangan tapi sudah memanjang. Lalu kontraksi. Ya. Terus apa? Kontraksi, relaksasi, kontraksi seperti tadi. Lalu kontraksi, relaksasi, antagonisnya. Yang kanan. Yo, misalnya kontraksi, tekan, ya, relaksasinya diturunkan. Lalu apa? Antagonis, antagonis ke belakang gitu. Balik badan. Ke belakang. Balik badan. Udah. Saya Udah, balik. Salah pelatih, karena instruksinya nggak jelas. Salah pelatih. Nah, gitu antagonis, gitu kan. Tadinya ada di depan, ya, di quadriceps, ya. Sekarang ada di hamstring. Ya, sama, ya, ada chest, ada juga trapezius, ya. Sekarang kontraksi, coba kontraksi, nah, kontraksi tekan, relaksasi dan swing gimana? Ya, agak tekuk, di swing lah. Tergantung, kalau samping kan tinggal swingnya ke samping. Ya, oke, thank you. Nah, dan ini biasanya diberikan, ya, tidak hanya untuk rehabilitasi. Kalau biasanya kita bikin program, itu biasanya di akhir-akhir minggu menjelang pertandingan. Ya, walaupun di beberapa fase ada, tapi di akhir pertandingan menjadi utama, dominan. Ya, kenapa? Utama seminggu atau 2 minggu sebelum pertandingan. Karena 2 minggu sebelum pertandingan atau 1 minggu sebelum bertanding, latihan kekuatan dihentikan. Kalau latihan patah, latihan daya tahan, maka lanjutkan saja. Tapi latihan kecepatan dihentikan. Apalagi di tapering itu 2 minggu. Ya. Sebagai pengganti latihan kekuatan. Karena ada kontraksi tadi, walaupun isometrik. Ya. Itu diberikan ini. Ya. Jadi pada fase itu hentikan latihan kekuatan. Biasanya kali ganti dengan salah satunya. Oke, lanjut. Ini cocok buat Mas Ferry. SAS, ya. Slow active stretching. Jangan aki-aki ya. Jangan aki-aki. Kira-kira begini. Jadi beberapa kali mengulang, ya. Misalnya buat saudara seperti ini. 1, 2, 3, 4, pasang di leher. Ulangi lagi. Direkam makin tinggi. Oke. 1, 2 sampai 6. Bisa sampai 3 kali. Akhir 8. Ya, itu sebenarnya. Aku tak kayak itu dari kamu. Ya, ini SAS. Oke, lanjut. Yang terakhir tentang stability. Kesalahanmu dilakukan di akhir latihan. Ya. Di awal latihan ya sekedarnya saja gitu. Banyak yang melakukan itu. Ya. Padahal menjadi penting untuk melakukan stretching. Ya. Cukup di akhir latihan karena ya. Gak bisa. Awal stretching, latihan stretching, ya, dengan beberapa metode, ya. Dan perlu diingat, berikan waktu flexibility training juga sesuai dengan porsi latihan endurance, dengan porsi latihan kekuatan. Sekarang kan hanya sisipan saja, ya. Sisipan dalam latihan inti, ya santai lainnya. Padahal ini menjadi biasanya kalau Mas Ferry bikin program di hari Rabu itu agak dominan seperti itu. Ya. Ya, berikan. Ya. Jadi tidak hanya karena terakhir sudah ini
bahwa takut ada dom ya, pilih orang set master atau ada pegal-pegal gitu ya, pegal tertunda, semestinya bagus. Nggak boleh. Di awal juga harus bagus. Ya, tanpa pemanasan. Ya, apalagi bangun tidur, sesi pagi, gitu ya, langsung di stretch statis gitu ya. Ya. Lakukan dulu warming up apapun. 8 menit lagi jogging, 2 keliling jogging, baru. Ya, tiba-tiba. Ya, kesalahan umum kayak gini, tanpa pemanasan. Dianggap bahwa itu latihan awal, gitu ya. Pegangan itu padahal tidak. Itu juga menjadi bagian dari komponen program. Bentuk yang salah. Ya, di samping bentuk dari tubuh, ya, juga memilih metodenya yang salah. Oke, kalau kalian bertanding, kalau kalian atlet kalian itu akan latihan inti teknik, gitu ya. Hentikan latihan stretching yang statik. 30 menit menjelang latihan itu hentikan, ganti dengan latihan yang dinamis. Bahkan mengarah pada otot-otot yang digunakan sendiri. Ya. Sama juga dengan latihan fisik, mau sprint 100, 200 atau bahkan 400, ya, jangan diakhiri dengan latihan stretching yang statis, tapi dinamis. Ya, potensi cederanya sangat banyak. Ya, potensi. Bertanding juga demikian. Di awal boleh statis saja bawa, supaya memaksimalkan rentak kita. Tapi menjelang bertanding, ya, diganti dengan metode yang dinamis. Ya, karena itu akan memberikan. Kalau masih statis, ya, akan mengurangi kecepatan gerak. Ya, masih aja mau bertanding masih beberapa menit lagi masih di stretch statis. Ya, ini kesalahan umum nih, ya. Lalu meregang berlebihan. Tadi, jadi jangan sampai ada namanya, ya, stretch reflex gitu ya, stretch reflex. Reflex itu apa ya? Ini. Jangan terusin. Ya. Makanya sebelum dinamik, satu statis dulu atau kemana. Nah, jangan diam melewati batas sakitnya. Kan dulu ada di jauh sakit, berarti dia kembali ke lemah. Beli lemah. Set, dan merasa dia maksimal, dia ngomong maksimal. Nah, sama juga nih. Tapi juga suka gitu kan. Ya, misalnya ini juga sama. Karena kalau misalnya di PNF nih, dok, apa nih kita kontraksinya dia kesini kan? Kita sampai. Tarik. Ya, kayak gini menangan aja kita, all aja. Makasih ya. Meregangkan berlebih, gitu ya. Ada apa? Stretch reflex gitu. Siapa tahu tadi itu? Oh, udah selesai. Ya, jangan beyond batas melebihi batasan. Yang berikutnya tidak cukup waktu atau lebih waktu. J2 ketas ya, bobo ya, tidur aja dulu, ya. Atau dalam posisi standing up yang nggak jelas gitu. Ya. Atau lebih waktu, pamatoy asak teuing, terlalu panas. Ya, ini diperhatikan, ya. Dan tentang waktu, ya, juga diperhatikan interval antara workout, antara bentuk ke bentuk lainnya, antara eksekusi ke eksekusi. Jangan langsung gitu. Seperti ini aja, ya. Biasa dilakukan 8 kali, nggak jadi masalah kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembalikan dulu ke atas.
Ya PHC-nya bar, perfik, ini bisa. Balik. Balik. Ya. Kalau ini apa? Balik teh, korslet. Ya. Ini hal umum saja, kesalahan umum yang dilakukan beberapa tempat. Tidak melibatkan kekuatan. Ya, padahal dengan kekuatan, ya, di samping memberikan kemampuan yang tinggi, ya, yang luas, bukan tinggi, yang luas, juga bisa memberikan stabilisasi dari sendi yang sedang kita latih. Berikan kekuatan. Jadi tidak hanya begini, sudah tanduskan gitu. Ya, oke, kayak hamstring gitu. Hamstring cukup begini, gitu. Kasih kekuatan dengan mendorong. Wow, ya, tembok mendorong. Ya, sehingga dua dapat stabilisasi sendi dapat, rentang otot juga. Ya, jadi itu selalu sertakan dengan latihan kekuatan. Ya, oke, itu tentang stretching. Selesai dulu. Ada pertanyaan? Itu flexibility training. Minum ya. Ulang. Oke, bagi para peserta yang ingin bertanya. Terima kasih. Mas Fer, ini mungkin pengalaman dulu ya. Kalau nggak salah ketika stretching itu, silakan direkankan sampai baru berhenti. Itu mesti ingat tuh Mas Fer. Salah, saya mesti ingat tuh. Kalau nggak berhenti. Berarti yang itu salah ya. Siap. Kemudian ketika menjelang pertandingan, hentikan latihan kekuatan. Jadi kalau misalkan push up, sit up itu masih boleh atau enggak? Ya, terima kasih Mas. Oke, latihan kekuatan yang dimaksud, ya salah satunya adalah latihan dengan beban luar. Ya, lalu bagaimana dengan dinamik kinesis kinesthetik lah gitu kayak gitu ya. Ya, itu sementara juga bisa dihentikan saja. Karena intinya seminggu itu, ya itu biasanya masa diganti latihan kekuatan dengan isometrik. Ya, dengan plank, dengan bridging, gitu. Oke, jadi dihentikan. Jadi buat apa ya? Sip energi gitu ya. Buat apa? Tabung energi. Ya. Oke, dihentikan. Bahkan kalau pelatih saya dulu, ya, Bang Denny ya, bukan latihan kekuatan dihentikan, latihan teknik. Dulu poin lah, ya. Saung, nggak boleh tendang, nggak boleh mukul. Ya. Dengan logika sederhana gitu ya. Pada saatnya main, kalau mau berikan gimana? Haka, kan? Itu. Cuma saya membaca juga penelitiannya apa dan tapi ada ya banyak berhasil juga. Ya. Ternyata memang dari dulu kan tradisi prestasi Jawa Barat itu, ya, kayak banyak banget yang tidak tahu namanya ini apa, harus tahu sekarang namanya. Yang dihentikan tuh, ya, alami juga kan, dari teman-teman. Boy, benar-benar jauh ngetek kan, gitu kan. Wah, diharapkan masih di lapang. Bodohin aja rumah. Gimana? Bingung sekali. Teman-teman, latihan fisik itu beda dengan teknik. Latihan teknik itu apa ya? Udah masuk di kortek ya ada ya. Kortek itu udah tinggal dipicu aja dah. Wah, latihan fisik nggak bisa. Latihan fisik nggak bisa ditabung. Ya udah genap jam latihan lah semingguan. Ya, tipes. Ya. Saya selalu mengilustrasikan gini, Nadia. Saya kan bisa
sepedahan. Saya ke sekolah, namun sepedanya ditirakat. Di kakak sudah sepeda, belajar sepeda, bisa lah. Lalu saya masuk SMP, saya tinggalin. Ya, saya tinggalin sepeda, nggak pernah bersepeda lagi. Ya, baru kemarin aja usin sepeda deh. Ya, ada sepeda lagi, nggak usah belajar lagi. Tinggal tak, itu lah. Bang Jo tuh suka gini strateginya. Ya, latihan ini. Tak, oh guys keluar ada langsung lah tinggal balansi. Enggak kan, tapi kalau fisik, ya, saya senang naik gunung, gitu ya, naik gunung. Wah, dengan persiapan ya. Saya ingat banget gitu ya, pemilu kemarin, 5 tahun yang lalu berarti, masih 2017 ya. 2017 lah, saya menjelang persiapan ini, saya ingin ke Vietnam gitu ya, ada Gunung Fansipan gitu, gunung tertinggi di Cina, perbatasan Cina. 2017 tuh, kalau nggak salah. 2011 pernah, 2017 ingin balik lagi gitu. Itu pertama latihan kan latihan lagi. Nggak pernah latihan. Aduh, udah 130 gitu, belum apa udah 130. Jadi pas ya, carrier Russell gitu, tinggal pakai one day pack aja. Tapi tidak pernah latihan. Ya, 3 bulan latihan, berangkat ke Vietnam, naik ke atas, alhamdulillah nyampe. Ya, 2 hari 1 malam nyampe. Udah nyampe di atas, beda dengan 2011. 2011 tuh memang kita April waktu itu, bunga lagi. 2017 enggak, pas di atas, ya nyampe atas. Waduh, gila guys. Ini pakai air dulu di atas. Karena dia pakai skylift, loh di atas di 3000 segitu udah pakai skylift dia. Gitu. Tapi alhamdulillah. Jadi nggak bisa tabung, ya. Continue gitu, sehingga ada namanya apa? Namanya fit tadi, frekuensi, ya, intensity, timing. Langsung, topa juga kuat, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rista dari Kabupaten Bekasi, ingin bertanya, ini arahnya untuk atlet-atlet usia ini tahu usia remaja untuk melakukan stretching, apakah boleh dan bisa dikemas dalam bentuk sedikit ke arah permainan gitu? Karena khusus buat anak-anak saya rasa akan ada titik jenuh apabila itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Inilah flexibility training yang fun ya, dengan game lah. Nah, ya. Oh iya, siap. Tepuk tangan. Coach, jadi kalau gini kan memang statis ya. Kalau gini kan dinamis. Ya, kalau 1, 2, 3 berarti dia sedang statis kan ya. Jadi memang metodenya metode statis, gitu ya. Makanya saya yang stretching fun tuh kayak itu. Ya. Kalau saya sih kalau teman-teman jenuh lebih baik dengan apa game atau dengan memang berpasangan. Ya, barengan semuanya. Ya, 10-an melingkar, ya sama-sama gerakannya. Wah, kayak gitu. Ya, mending gitu. Karena kalau ini mah memang stretching, tapi kan yang sudah. Kalau yang begini ya, itu kan gini. Ya, memang itu harus apa? Harus inovatif. Pelatih itu harus inovatif, bukan kreatif ya. Kalau kreatif menciptakan, kalau inovatif menggabungkan gitu ya. Oh ini ada ini buat ini. Ya, tapi dengan intuisi dan dengan insting dan insight thinking, ya harus digali dengan itu, ya. Kalau enggak ya memang itu gitu. Dan untuk anak-anak ya itu memang harus selalu bergerak, ya, karena dunianya memang dunia bermain gitu, dunia bermain.
seperti apa gitu kan. Kalau buat anak-anak memang belum ada strukturnya, jadi programnya tidak terstruktur lah, harus begini gitu. Bebas saja, multilateral kan, semua keterampilan dilakukan. Ya, oke, makasih. Yang lain? Oke, terakhir ya. Terakhir. Habis ini break kita. Iso. Oke, 2, 3. Komanto, 1 orang. Pipit, Mas Fahri dulu tadi. Pipit baru Komanto. Oh, Pipit dulu, lady first. Coba gimana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya ke Coach Mary, biasanya kan sebelum mulai program latihan ada pemanasan yang memang diawali dengan lari, entah itu jarak atau waktu, atau mungkin bisa diawali dengan active stretching. Nah, kira-kira itu lebih baik yang mana ya? Apa diawali dengan lari dulu atau langsung di active stretching aja? Jadi itu menjawab kesalahan umum yang kedua. Ya, jadi sebaiknya melakukan pemanasan dulu. Ya, pemanasan. Tapi kalau melakukan stretchingnya di sesi kedua hari itu, sesi ketiga siang, ya, bisa langsung ke stretching. Ya, karena kita kan sudah beraktivitas, udah makan, udah kesana, udah mari ke laundry gimana gitu. Tapi kalau pagi-pagi, nah wajib deh lakukan pemanasan. Kapan dimulai stretch? Ukurannya, parameternya, yang pemanasan seperti apa? Ya sebetulnya kan pemanasan ya ini salah sih sebetulnya. Tetapi bisa juga dijadikan indikator bahwa dia sudah siap untuk itu. Jadi ada beberapa literatur menyebutkan bahwa stretching gitu ya, pemanasannya lah. Pemanasan itu ini, kita lari misalnya. Sementara saya kan 8 menit atau 2 keliling seperti itu biasanya. Ya, tetapi ada juga yang atlet melakukan itu, bisa dia sendiri latihan. Ya, pada suatu saat tertentu dia mulai awal keluar keringat gitu. Kan kerasa juga itu. Nah itu sudah mulai boleh stretching. Artinya suhunya sudah katanya sih itu 1 derajat di atas katanya. Saya meneliti hanya betul. Ya, belum ada. Coba aja kamu jadi dokter. Ya, jadi 1 derajat Celcius katanya naik. Oh, udah panas untuk tubuh ya. Jadi sebaiknya pemanasan. Ya. Lanjut, Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya nama Tony dari Kabupaten Bekasi. Izin bertanya, Coach, untuk menstimulus atlet, bentuk latihan apa yang tepat untuk meningkatkan endurance? Terima kasih. Lagi bahas Isu ke teman-teman ya. fleksibilitas. Besok atau nanti malam pemantau dulu. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armadi Suwanto dari Kabupaten Sukabumi. Izin bertanya Mas terkait dengan pemanasan. Yang pertama terkait dengan kalau kita masukkan dalam periode latihan dan di TPU, TPK, prakompetisi terkait dengan pemanasan yang diberikan. Yang kedua adalah terkait dengan pemberian pemanasan terhadap individu, karena ada beberapa atlet yang punya karakter yang berbeda-beda, entah itu dari range of motion-nya ataupun dari kelenturannya. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan terakhir ya ini ya. Habis ini kita break. Waktunya sudah habis. Pemantau ini tahapannya nanti kelihatan di belakang ada. Saya jelaskan. Ini buat persiapan umum, ya, atau persiapan khusus. Ini menjelang prakompetisi. Tahapannya ini, ya. Dan teman-teman nanti di program saya tidak akan menjelaskan sekalian program makronya, ya, tapi kita ambil di besok nanti. Jadi kelihatan program.
Ya, saya anggap teman-teman sudah paham lah untuk yang makro manualnya ya. Jadi ini tahapannya, ya. Tinggal kita cari bentuknya nih, seperti apa spesial bela diri seperti apa sih gitu, ya. Yang menjadi memudahkan kita memilih ini adalah kita punya bank program. Saya terbiasa mengumpulkan beberapa bentuk latihan itu bank program. Tinggal ini sini. Ya, terus yang kedua apa tadi? Oh iya. Jadi memang kemampuan range of motion seseorang itu sangat tergantung banyak hal. Ya, isu ya, serat otot dan sebagainya. Bahkan laki perempuan juga memiliki perbedaan dari kualitas dari range of motion. Ya, dan entah kenapa gitu ya, nggak tahu ya mana bidangnya, tapi tidak semua gitu ya. Teman-teman seperjuangan saya itu kayak kakaknya Idam, Andra gitu kan, kelas A gitu, rata-rata goreng gitu teh, ya, tidak semua tapi rata-rata yang saya pegang gitu ya, itu harus lebih ini. Nah, dia kecil gitu, tapi kok beras gitu, beras, ya. Saya kira itu memang beberapa perbedaan. Apa yang menentukan seseorang berkomposisi juga usia jelas, ya. Terus gender, laki perempuan, terus juga masa otot, ketika masa ototnya tinggi juga relatif agak tinggi. Baik. Saya kira itu sebentar, nanti kita ngobrol lagi lebih baik. Terakhir, Mbak, kasih aja kan, boleh kan? Deskripsi nih, privilege. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Coach Ferry, terkait stretching kan kalau saya pribadi memegang atlet usia dini dan remaja ya. Yeah. Apakah bentuk stretching yang tepat untuk usia segitu? Apakah dinamis di awal, di akhir atau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di bawah PNF ada stretching yang bagus yaitu dinamis. Ya, dinamis. Cuma kalau untuk anak-anak gitu ya, saya bilang kan tadi usia juga menentukan kualitas dari kemampuan dari person. Sehingga diupayakan sih di awal gitu ya, di awal tetap stabil. Ya, lalu menjelang seperti apa bentuknya tergantung latihan apa yang dilakukan. Kita latihan banyak bawah nih, banyak tegang sebagainya, ini juga lower limb-nya. Kita banyak latihan dengan bagian atas, kita juga bagian atas yang menjadi bagian dari disiapkan. Tergantung bentuk latihan. Ya, tapi tadi anak-anak tuh tidak struktur juga jadi masalah biasanya. Sekarang juga dia memiliki kemampuan yang cukup tinggi. Oke, itu saja mungkin kita istirahat dulu ya. Kita ketemu lagi jam 1 malam. Jam 1 siang. Setelah saya, ya kalau Mas Dery itu malam Ya. habis ini. Insya Allah kita selesai. Ya, kita selesai. Jadi terima kasih kepada Mas Dery yang telah memberikan materi dan silakan. Mohon maaf untuk